Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Hujurat halaman 516 ayat sawaleh dari 10 lah. Nya takai sado. Ayat 10 sawaleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyasanya orang mukmin itu adalah bersaudara. Itu contoh mubtada khabarna. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara saudara-saudaramu. Bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Dan jangan pula perempuan mencela perempuan yang lain, boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah dari Makkah ke Madinah, lah sudah lo surau dua. Pertama surau Quba, yang kedua Masjid Nabawi, kelah sudah surau. Baca Nabi menyediakan surau. Yang pertamanya diamalkanlah ayat innamal mu'minuna, orang mukmin itu bersaudara. Maka kakuk kedua Nabi Muhammad sampai di Madinah sesudah membuat masjid adalah menciptakan stabilitas masyarakat atau bahasa kini menciptakan persatuan. Maka dipersaudarakanlah pertama Muhajirin dan Ansar. Modal orang Muhajirin kula jadi orang-orang yang pakai imannya. Ke orang Ansar ke orang yang ingin untuk beriman. Persaudarakan. Persaudaraannya tidak basa-basi. Mama tunjuk batang hidung seorang. Ko si anak moyo, misalnya Malin Mudo dari Makkah. Ko saudaranya dari Madinah, Malin Merajo. Dalam buku Sirah Nabawiyah tertulis nama itu. Ko orang dari Makkah, ko kawan dari mana. Memang bertunjuk mana orang dari Nabi cik. Surah jadi tidak sekedar basa-basi. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kemudian persaudaraan antara orang Madinah sendiri dipersatukan oleh Nabi dua suku gadang kan. Suku Aus, suku Khazraj, itu namanya suku gadang. Suku yang ketek-ketek pun dipersatukan oleh Nabi. Sehingga yang dicocok disebut orang piagam Madinah nak. Saifah Madinah itu juga Nabi berjanji. Ya kalau baca kan sampai 47 pasal tu. Itu tiuk suku itu disebut Nabi. Termasuk suku orang Yahudi. Dia Baniko, cik-cik baca Saifah Madinah. Dirangkul oleh Nabi segala suku. Dibuat perjanjian. Karena dakwah itu tidak mungkin jalan kalau awak tidak sayun selangkah seiring sejalan. Walaupun tidak sama-sama beriman. Bahkan Nabi Muhammad orang Yahudi buat perjanjian di Madinah. Karena dakwah itu bisa hidup di tengah masyarakat dan bersatu. Jadi innamal mu'minuna, orang mukmin itu bersaudara. Ikhwana yang diwujudkan Nabi sampai di Madinah. Begitu saja saling menghormati dalam dakwah itu sampai ke situ ya. Ulama-ulama dulu ya. Kalau Imam Nawawi itu dalam Muqaddimah Majmu' itu masalah fatwa. Seorang ulama ditanya tentang sebuah masalah, tanyalah ulama itu. Tiba-tiba ulama itu tanyalah ulama itu. Baliklah ke situ. Tanyalah ke ulama itu. Iya ulama itu mana menyuruh hamba bertanya. Bayangkanlah, kan ukhuwah bukan karena kurang ilmu, ini faktor ukhuwah itu. Maka Nabi Muhammad, orang-orang yang menggambarkan bentuk acara Nabi mengubah masyarakat. Yang pertama itu ya ukhuwah itu harus dikuatkan. Masyarakat yang tidak ada ukhuwahnya mudah saja diadu. Seketik saya selesai kaji di surau lah.
Baik surau cak lai. Patah silaro junjuang siri hakaman Julai ke halaman sepatah kaji Salisia dan surau usah ditinggalkan. Jemaah rahimakumullah. Dia wak calik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah itu persaudaraan itulah yang diatur benar. Karena di tengah masyarakat yang tak saidi, apalagi di tengah masyarakat yang sedia berperang, tak mungkin ya kamu ditegakkan. Apalagi itu sesama orang Islam. Maka ayat di atasnya kan tentang persaudaraannya itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang mukmin punya saling berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan. Itu juga ayat katanya. ayat 6 tu yang terkenal wana ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita-berita yang tak betul tu jaleh mana dulu. Kena nak merusak persatuan tu berita-berita tak jaleh kau. Cerita dari mulai kamu dulu apa cerita media sosial. Kalau media sosial kalau nak hati-hati bisa gila aja. Pagi siang malam ke situ semengana awak. Soalnya status Buya Gadang bisa dimentahkan oleh nak TK. Dia sembarang langsung komen. Itu juga nak TK statusnya misalnya ditanggapi serius oleh Buya Gadang. Akhirnya Buya Gadang dan nak TK lah sama di medsos. Profesor juga tidak pernah sekolah sama di medsos. Kayaknya perlu juga hati-hati. Boleh madu domba. Ayam saya diadu berdosa. Kewiya jamaah orang sama-sama naik mimbar diadu itu barang kadang dosa. Di situ dah pitih channel nak. Dapat orang aku. Dari madu buya, madu ustaz. Cari rezeki adalah susah. Jamaah rahimakumullah. Jadi balik ke surau itu, yang pertama jamaah surau itu memang harus bersatu. Saya jamaah itu harus saling kenal mengenal. Nabi Muhammad sudah sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi maduk ke belakang calik aja jamaah. Kujung-kujung saya kamu saji, saya tak kamu saji. Saya cepet pulang, saya lama zikir. Kan macam-macam kejadian sudah Nabi maduk tu kan. Dok kalaunya nampak Nabi orang capek saya pulang tahu kan sekali dua kali diimbau Nabi mengata kaja pulang. Dijawabnya hamba pakaian hamba berganti di orang rumah pun. Ada orang capek tu pulang nampak di Nabi kan. Tanya Nabi mengapa capek pulang. Hamba sudah sembahyang berjamaah sama yang kau musaji kau Rasulullah. Hamba jadi imam lah untuk suku hamba. Jamaah lah itu lihat. Jamaah rahimakumullah. Jadi di musaji itulah Rasulullah di surau itulah Rasulullah menguatkan persatuan. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Jadi musaji wak kini yang harus dilakukan ya jamaah musaji itu ya seperti satu tubuh nanya. Saling kenal mengenal. Makanya cok jaknya bu nak rajinnya udah kamu musaji lah 20 tahun rajin kamu musaji. Alun azan lah tiba musaji. Rajin sudah sembahyang sudah sunatnya balik lo pulang. Dan itulah berlangsung 20 tahun. Tapi nyo nak do yang kenal jurang dalam musaji surang Allah. Berarti tidak sampai je tujuan. Masjid itu mempersatukan umat. Baru kan bersatu kenal sih enggak. Jadi salah satu masjid yang sukses yang berhasil itu masjid yang memang jamaahnya saling kenal mengenal. Jadi masjid itu jadi nilai jopiti saya kan. Rancaknya ada, diambil sisi positifnya kan ada. Tapi jangan pitih di kuah masjid itu. Tapi seluruh jamaah masjid itu adalah penggerak dakwah. Nah, itu hebat masjid. Seluruh jamaah masjid itu saling kenal mengenal persaudaraan mereka bantu Muhajirin dengan Ansar, bantu Aus dan Khazraj. Sama-sama membagi makan lah, masak nasinya lagi ya sawallah. Itu hebat masjid itu. Masjid seperti itu yang wak inginkan. Masjid memang pusat peradaban. Jadi Islam kama selah tibo. Yang pertama dibuat itu masjid. Ke Mesir, masjid Amr bin As di Mesir. Nah, kama salah negari yang pertama dibuat itu masjid. Di situ diawali dakwah itu bermula dari masjid. Makanya ba'a masjid itu harus diramian. Ba'a masjid itu di Duian. Kalau awak di Minang itu lah. Tiba Islam di Minang. Rancak tiba elok penanti. Sesuai dengan syarat mengatur adat
Makanya dibuat lah aturan tiap negari itu balai, bamusaji, bapandam pekuburan, bampek suku kan. Tak sah lah negari kalau nak cukup ampek sukunya. Kecuali negari administrasi yang dibuat sama dalam Belanda. Tapi kalau aslinya tiap negari itu minimal ampek suku. Bahkan ada sebagian negari tak boleh ditambah suku ampek, ya ampek. Kalau disulit air itu ya ampek sukunya. Sebagian negari yang mengampek, ya ampek benar sukunya. Harus ada lo musaji itu. Jadi orang nenek mama awak dulu, nenek moyang awak dulu, orang berdakwah dulu itulah sukses berdakwah di Minang. Dek fahamnya fungsi musaji, cara Nabi mengubah orang jahiliyah itu menjadi Islamiah, bermula dari musaji. Maka syarat negari pun harus bermusaji, bersurau. Makanya kalau kan negari-negari tua lah, Debiaro, Balai Gurah, Lambah, Panampuang, itu kan negari tua. Dia tu ada luha agam. Sejalan ni memang masjid pertama itu. Kalau Panampuang tu masjid pilihan tua, masjid muka rumah tu, masjid Lundang. Itu masjid pertama. Maka perang Padri itu untuk wilayah hampir angkat lah kamu masjid tu. Maka 14 Agustus tu 1921. Kaptennya Kapten Gofinat. Itu yang menyerang kampung tu. Jadi lakang masjid itu namanya Bukit Pinjawan tu, dalam dokumen perang Padri itu. Belakang tu masjid. Itu bentengnya masjid tu. Jemaah rahimakumullah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka dalam menghidupkan surau, menghidupkan musaji, seluruh orang yang beriman itu perlu wak rangkul, perlu wak ajak. Jangan awak nak buya-buya sama musaji. Kalau awak lah biasa musaji itulah kayu aja tu. Boleh kalau awak cari hadis tu nak. Innallaha yu'ayyidu hazad din birajulin fajir. Itu hari Muslim. Allah menguatkan agama kau jadi laki-laki yang kurang ajar. Kemudian dalam hadis. Jadi jangan dikira orang saleh saja kemandan agama kau, kerana manfaat untuk tagaknya agama kau. Allah menguatkan agama kau dengan rajulin fajir, laki-laki yang durhaka. Maka Syekh bin Baz waktu menguraikan hadis itu, komentar bin Baz, ya boleh jadi orang itu menolong bukan kerana agama, mungkin ini kerana ria. Tapi manfaat ria untuk agama. Boleh jadinya menolong itu karena agama, karena orang kampungnya. Boleh jadinya menolong itu karena kaumnya, karena sukunya. Tapi itu bermanfaat. Anyo yang rugi. Hadis itu tidak salah sebab lurutnya waktu perang Khaybar ya. Jadi waktu ke perang itu hanya Nabi kepada Ustaz neraka wajah Nabi kan. Itu heran sahabat yang lain kan. Lah perang miko anyo lah semangat perang tu. Dia orang ikhlas mungkin cik jodoh nama tirinya 10 nama mati lawan kan. Lah sudahnya mati dia bertanya lo sahabat kan Nabi. Rasulullah apa jangan dia masuk neraka tadi. Hanya mati lo sudahnya. Iyo, tapi hanya mengaku sebagai seorang Islamnya dah ikhlas. Contoh yang paling mudah. Mungkin orang baik musaji ada naria, mungkin tak agak dia orang kaya sukses orang tu baik musaji di kampung. Tapi alhamdulillah musaji itu jadi banyak jamaahnya di B tepi jalan yang hanya ria ada dapat pahala tapi bermanfaat untuk umat. Makanya belajar menyebut dakwah itu tidak memukul tapi merangkul, itu betul. Itu contohnya dalam kasus model itu. Ajak orang yang jarang ke musaji, orang tidak pernah sembahyang ke musaji. Musyawarah tentang musaji. Karena hanya kan masih orang beriman. Kali kawak salat kan baru. Tak kon nak kawak salat kan lah. Tapi masihnya beriman berarti bersaudara. Bahkan kalau mencari awak perjanjian Nabi do Yahudi Madinah. Tu apa punya perjanjian Nabi? Ko ada orang menyerang Madinah wah. Awak orang Islam ataupun orang Yahudi sama-sama berkewajiban untuk membantu. Coba bayangkan. Kalau menang Nabi dalam perjanjian, walaupun dalam perjalanannya perjanjian itu diingkari ya, dikhianati oleh orang Yahudi. Tapi nan usaha Nabi tadi, kan itu yang awak cari lihat. Tetap Nabi berperjanjian dengan orang Yahudi. Apalagi awak sama awak kan. Jadi berbeda paham, berbeda aliran, berbeda guru, ya harus barangkul. Nabi itu orang Yahudi mah. Itu cara awal Nabi merubah masyarakat persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi hadis-hadis tentang persatuan, hadis-hadis bahwa Nabi menyikapi suku-suku sekitar Arab, bahwa Nabi menyikapi suku-suku yang ada di Madinah,
Bahwa Nabi memperlakukan itu pun perlu dibahas. Jadi awak mencari dakwah Nabi itu menyeluruh, dan awak fokus kacik sisi, meskipun sisi itu sangat penting. Misalnya masalah akidah saja kan, kau segala sesuatu diukur dengan itu kan. Asal beda, lah salah, kalau susah lah. Atau ibadah, saya wajah lihat tadi kan, beda nanti, nolak. Jadi masalah lah kan. Jadi makanya berdakwah ala basiratin, dengan basirah, dengan ilmu. Ya, untuk hal-hal seperti itu aku butuh perlu mana ulama, ulama yang mengerti kondisi masyarakat, masalah yang terjadi. Makanya coba sampaikan kelangkaan ulama yang awak sabit itu kan kelangkaan ulama yang ada di kampung awak. Dan tahu mana yang terjadi di kampung awak bisa bagi solusi. Kalau ulama sekedar ceramah-ceramah lah walabiah. Lawannya awak lihat dari pagi sampai sore sudah ceramah. Jadi adalah ustaz itu masa banyak yang terkenal ustaz. Dosamad, Hadi Hidayat, Khalid Basalamah. Hendak sudah sampai mati ustaz sudah nonton. Ustaz sentiang nak dah kurang dah. Ayat kalau sekian hafal sampai pojok kiri atas bawah hafal dia. Hadis Nabi sampai an-annya hafal dia. Kalau lebih apa adanya tu ulama dulu tentu sampai model itulah. Ya rahimakumullah. Jadi ingin awak sampaikan pasannya adalah maksud di setiap masyarakat itu perlu surau, dan di setiap masyarakat itu perlu ulama yang digadangkan di surau. Jadi musajid yang santiang yang hebat tu musajid yang jalih ulamanya. Ada yang dituakan di surau tu. Kalau nak kalau buaya singgah sesadonya, kalau bahasa Sunda pakai singgah sesadonya. Ya setiap nanti boleh menyampaikan antara sorinya. Tapi itu nak antara sori masyarakat jemaah musajid alun tentu lah. Tiba musajid ala gaya ala itu lo lah tren kat 1 tahun 2 tahun 3 tahun. Sudah tu lebih lo tiba lo ustaz C lah lain lo cak arahnya mereka. Tiba lo ustaz Z mereka lain lo arahnya. Model itulah musajid kalau nak babuya. Kampuan nak bertuangku model itulah jadinya. Sehingga dakwah kita putar situ, saya tak nampak perubahannya. Jadi balik basurau tu setiap surau ya harus ada buya. Sebenarnya kalau di majlis ulama Sumbar lah 2 kali muzakarah MUI lah. Ada himbauan untuk itu. Agar tiap masjid itu adalah ulamanya, ada orang yang disegani, dihormati, termasuk perkara ibadah, perkara walah yang kena jalankan. Jadi masjid itu tidak lapis, tidak ondong ayah, ondong dadak, kamar orang banyak saja. Ada prinsip yang dijaga dalam masjid itu. Termasuk tadi innamal mu'minuna ikhwah, orang itu bersaudara, menciptakan persaudaraan di masjid. Tentu tuanku dan tinggal masjid itu yang ngerti itu. Jadi kau sudah cara ini bawa ustaz ceramah ustaz sudah ceramah tu timbul masalah ustaz kau pailah. Dan penyelesaian itu ya surau tadi lah. Lanjutkanlah ayat tadi. Fa aslihu baina akhawaikum. Jadi kau ada silang sangketa dan itu pasti terjadi. Baik masalah pribadi orang je orang, kita ada perdebatan hal yang tidak disukai, damaikan. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun. Karena takwa itu salah satu cara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendamaikan itu kan kerja nang gadang pahala. Mendamaikan orang yang bersengketa, melunakkan orang, menyatukan orang. Karena itu sangat penting. Ya, Nabi Muhammad itu ialah damaikan dulu. Aus kasrat berabad-abad bisa damainya Nabi Muhammad. Jadi awakku harus jadi juru damai. Ya, termasuk kalau orang banyak yang pertentangkan buya-buya ustaz-ustaz tadi di medsos, namun yang terkena dia bawa adalah kata-kata Buya Hamka. Kata Buya Hamka, masyarakat Minang itu pandai benar. Itu nama bahasa Buya Hamka, pandai benar menyatukan para ulama. Ulama-ulama yang beda pendapat itu, tadi istilah dulu kaum tua kaum muda, disuruh tampil beriringan. Sama-sama duduk di muka ceramah. Kau minyak canduang surang, kau ayah Buya Hamka, itu mana ditulis oleh Buya Hamka. Beda kaji orang berdua. Sama-sama salah bid'ah, beda kaji punya duduk berdua ceramah muka masyarakat. Kan dipujinya di Buya Hamka. Itu yang harus wasaukan. Jadi awak daknya orang-orang surau maksud orang-orang yang ngurus masjid, kau memang harus jadi sitawasi dingin aja.
Sedawas tinggi di tengah-tengah masyarakat bisa menyatukan orang. Walaupun kecenderungan pribadi itu pasti ada, kan mungkin enggak. Awak je feeling awak tentu ada, awak cenderung kemari, kalau orang beda-beda pendapat, tentu ada kecenderungan pribadi awak. Tapi awak ingin kecenderungan pribadi awak tu, selama masih bisa ada toleransi berbeda, awak toleransi dulu. Termasuk masalah-masalah khilafiyah yang lama-lama, masalah itu tak pernah selesai. Kecenderungan itu ada, dan awak tak bisa menunjuk orang sebanyak tu dah. Diagam kau sudah sekian penduduk ali bisa mendakwah orang setiap kampung, mengajar orang setiap kampung tak mampu. Bakal orang tak boleh buya kampung. Salah-salahan buya kampung yang ada di kampung orang tu, taruhlah banyak salah secara agama, tapi ia nyunan buya kampung. Awak ceramah ke situ, sampailah ayat nombor tu, hadis nombor tu, sudah tu orang tak percaya ke buya tu. Akhirnya tak buya kampung. Tak ada orang kazan di kampung, tak ada orang jadi imam di kampung lah, tutup saja kampung lah. Dan ustaz sama ceramah tadi sampai situnya payilo lah. Orang tak buya kampung. Makanya harus hati-hati warna awak. Maka balik ke surau itu, tiba di surau itu yang pertama sekali harus kerjakan adalah persaudaraan tadi. Jamaah surau itu yo sayun salakah sehingga jadi tauladan lo bagi orang yang malih ke surau. Tapi kalau lah di surau orang bercakap, orang yang malih ke surau tambah jauh dari surau. Sejak mengajinya lah, sejak rajin mengaji itulah lain. Sudah nampaknya lah bercakap tetangga, bercakap lah rumahnya. Seharusnya makin dalam kaji awak tu makin kuat persatuan awak. Itu yang awak inginkan. Jadi kadang-kadang tanya ustaz, jadi ustaz acok ceramah boleh balik ke surau. Baca dah balik ke surau tu ustaz, supaya ramiran di surau ke ustaz hanya. Awak dan musajid kau yang harus berubah. Kalau lah berubah awak dalam musajid, yang di luar musajid ingin dalam musajid. Tapi di saat awak dan dalam musajid kau gagal bagi contoh ke orang di luar musajid, tambah jauh orang dalam musajid. Jadi sekali dakwah awak tu, semangat dakwah awak tu harus caliak lo ke diri awak. Caliak ke dalam. Istilah orang faktor internal ni lah. Faktor di dalam ni macam lihat faktor di luar ya. Orang Yahudi masuk awak, orang luar Islam ada domba awak, inilah nasalah itu nasalah awak tu lihat sekali. Awak tu mana yang harus awak silau mana. Sampai di ma awak meyakini ayat innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang mukmin itu bersaudara sejauh ma itu. Jadi balik ke surau itu ya persatuan awak tu lah. Jadi tugas pengurus masjid yang paling baik itu ya menyatukan jamaah masjid itu lah. Persatu jamaah Rasulullah kan itu dia bantu. Itu keraju kedua Nabi setelah bangun masjid. Maka ahli-ahli sejarah masjid itu yang perlu dikaji Nabi. Mana memang menganggap persatuan. Jadi balik ke surau itu berarti balik bersatu. Balik ke surau berarti balik menjaga persatuan, toleransi. Itu yang perlu biasakan. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا